Kisah viral yang terjadi di Sulawesi Utara berhasil menyita perhatian publik setelah beredar video seorang menantu yang mengusir mertuanya sendiri. Peristiwa itu langsung menuai pro dan kontra dari netizen yang budiman. Dalam video yang beredar, terlihat jelas bagaimana menantu bernama Sherly meluapkan emosinya kepada sang mertua yang datang berkunjung pada 2025. Ternyata konflik ini bukan tanpa alasan, melainkan dipicu oleh dendam lama yang telah mengendap sejak 2007. Kala itu, Sherly dan suaminya hidup pas-pasan, bahkan diusir dari rumah mertua bersama anak mereka. Sang cucu pun disebut tidak diakui keberadaannya. Pengakuan itu meninggalkan luka mendalam hingga 18 tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, Sherly dan suaminya berhasil bangkit, hidup mapan dan memiliki rumah sendiri. Namun, kedatangan sang mertua justru membuka kembali luka lama. Dengan nada tinggi disertai kata-kata kasar, Sherly menegaskan bahwa dirinya bukan lagi menantu dan meminta mertua tidak datang lagi. Aksi tersebut menimbulkan perdebatan. Sebagian netizen yang budiman mendukung sikap Sherly, sementara sebagian lain mengecam tindakannya karena dinilai tidak pantas meskipun pernah tersakiti. Kong mau apa di sini? Hah? Kita ada tanya mau apa di sini? Hah? Apa? No. Kita kan so bilang jangan datang pak kita ke rumah. Siapa? Ngoni so ingat tuh lalu ngoni dah usir pak kita. Nah? Apa? Siapa? Jadi tuh ngoni ada beken-beken pak kita selama ini cuman apa? Ada bapakku sedu. Ada bapakku sedu, ngoni ada beken selama apa kita ini, ngoni cuma bapakku sedu. Jadi ngoni bapak di sini, tamu bilang di sini nyanda ada ngoni pe anak pedoi terhadap di rumah ini. Kita nih, dapat laki nyanda mau minta duit kita, itu buat taksi. Iya no, cuma mau urus ke orang pe pantak. Mana yang kita ke anak nyanda lagi kita mau minta. Maksudnya di sini kamari pak kita pe rumah sini yang nyanda ada tanda pedoi di rumah sini. Mau apa di sini? Mau saya naik tape jing? Atau mau saya kalau tape setang di sini? Apa dang? Kita kan so bilang jangan injang-injang pada pe rumah sini. Ngoni pe anak tuh di kobang itu nyanda ada, ngoni pergi cari pada orang dan kita bukan ngoni pe anak, kita nyanda ada urusan dengan ngoni, kita nyanda ada sangkut paut dengan ngoni, kita nyanda ada anak mantu dengan ngoni. Jadi keluar sepatu nama usir. Keluar. Kau bilang jangan datang-datang pada pe rumah. Ternyata ada ngoni pe kuda cuki di sini pe. Doi tatama sini kau ngoni mau datang selja ngoni pe. Muka langsung apa kita di sini Apa? Nyanda ada tuh anak mantu 3, ngana pe anak mantu cuma 2. Kita bukan ngana pe anak mantu kuda cuki. Jaga bija pe anak mantu siapa tahu pak kita binatang deh ngoni jangan datang pada pe rumah ngoni. Jaga bija pe anak mantu di mana tuh dia mau cari di sini binatang tak sambung ngoni. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada kalian nonton menantu di Sulawesi maki-maki mertuanya? Aku sih tim menantunya yang kejar mau bilang aku jahat ya kan 18 tahun dendam itu. Sebetulnya ya
kadang kala aku merasakan juga. Kan aku juga berdoa. Entah kenapa, mungkin karena dulu Mario Black Magic gitu ya kan. Setelah tersadar dari Black Magic itu, benci kali aku sama mertuaku. Tak mau aku melobong dengan dia, ngomong dengan dia, ketemu dia, berbicara pun gak mau. Sudah berapa belas tahun ini, Kevin sudah mau 16 tahun. Kayaknya akibat dari Black Magic juga Aku pokoknya tim menantu. Ibu mertua, percaya saya, ketika engkau menjatuhkan menantumu, maka bisa dipastikan jarakmu dengan anakmu akan semakin jauh. Nah, ketika anakmu sudah semakin menjauh, engkau bilang, wah, anakku durhaka semenjak punya istri. Itu dosa. Nah, apakah kalau kemudian menjelek-jelekkan menantu, kemudian merendahkan menantu, menyakiti hati menantu, itu bukan dosa? Apakah itu bukan durhaka? Coba pikirkan sekali lagi ibu mertua, untuk apa membangun tembok itu? Hukum tabur tuai itu nyata, guys. Kalau nggak bisa jadi mertua yang baik, ya jangan salahkan menantu kelak durhaka. Orang tua bertindak, anak pasti meniru. Seperti apa tindakan mertua kepada menantu, nah kelak seperti itulah menantu bertindak kepada mertua. Misalnya nih, menantunya lagi nggak punya duit, atau menantunya lagi nggak berdaya habis bersalin. Tapi sebagai mertua malah ogah membantu sedikit pun. Ya jangan salahkan menantu kalau kelak juga masa bodoh dan ogah ngerawat mertua di masa tuanya nanti. Nggak usah pakai bilang kemana-mana, menantu kurang ajar lah, menantu durhaka lah, nggak berbakti lah. Shhh. Berbakti yang paling wajib itu cuma kepada orang tua kandung. Kalau kepada mertua, tergantung dia pantas apa enggak. Gimana menurut kalian, guys? Dari kasus menantu usir mertua, aku tuh jadi semakin selektif memilih pasangan, terutama background keluarganya. Jadi kalau dari awal udah red flag, mendingan kalian pikir-pikir lagi untuk bersama pasangan kalian gitu. Ini nih terjadi juga di aku, kalau aku tuh sebagai anak yang ya dari orang tua yang kurang begitulah gitu ya. Jadi karena aku tahu kekurangan orang tuaku tuh seperti apa, makanya aku udah kasih buruk-buruknya dulu nih ke pasanganku. Lo mau nggak terima gue dengan orang tua gue yang seperti ini, kata gue gitu kan dari awal. Ya kan kita bakal hidup terpisah gitu dari orang tua. Nah makanya dari itu kita tuh sepakat tuh untuk memisahkan diri, baik dari orang tua pihak aku ataupun orang tua dari pihak si pasanganku gitu. Kita tuh udah sepakat sampai sejauh itu karena kita gak mau nih terjadi drama seperti ini gitu ya. Cekcok terus, baik nanti laki gue sama ibu gue atau gue sama ibu laki gue gitu kan. Gue gak mau tuh berantem kayak gitu. Ya cekcok dikit, kayak bersih tegang sedikit, itu sangat-sangat wajar. Tapi mengingat ini tuh 18 tahun lalu, sesakit apa coba menantu itu sampai diusir, dan sekarang giliran udah berhasil minta dipungut nih si ibu, minta diurus gitu, kayak gak masuk akal, Bu. Udah deh. Ku tanggapi dulu ya. Ada sebuah video beredar yang dimana seorang menantu mengusir mama ortuanya dengan kata-kata binatang. Kejadian disebut diduga disulut. Walaupun aku nggak ngerti secara detail, secara keseluruhan bahasa yang dilontarkan oleh si menantu, tapi yang paling jelas di situ kata-katanya ada binatang, dan binatang. Semanusia apa kau sampai kau bisa mengatakan manusia itu binatang? Secantik dan sebaik, semurni, setulus apa kau sampai kau tega-teganya membinatangkan mama mertua kau? Apa pantaskah kau disebut manusia sedangkan kau sudah membinatangkan manusia? Mertua kau pergi dengan diam bukan berarti dia takut untuk melawan kau, tapi dia tahu mana manusia, mana binatang yang gak pantas untuk diladeni. Seharusnya kau sadar yang dikunjunginya itu adalah anaknya. Dengan sangat sadar kau videokan dan kau rekam seolah-olah kau bakalan dipuji, disanjung oleh orang-orang yang menonton video kau itu. Padahal semua manusia menilai kaulah yang sebetulnya binatang. Orang menantu mengusir ibu mertuanya sendiri.
Jadi gini guys ceritanya, si menantunya ini bernama Ibu Sherly. Jadi dulu 18 tahun silam saat menantunya ini masih tinggal di rumah mertuanya, si menantunya ini seringkali diperlakukan tidak baik oleh mertuanya. Jadi dulu si menantunya ini masih tergolong orang miskin dan belum punya apa-apa, dan si ibu mertuanya ini juga sempat tidak merestui hubungan menantunya dan anaknya. Si menantunya ini juga diusir dari rumah mertuanya beserta kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Baju-bajunya dibuang-buangin ke jalan raya, dan si suaminya ini cuma ngeliatin dan diem aja. Dari saat si menantunya ini hamil, si ibu mertuanya ini udah nggak suka sama menantunya. Pernah ada kejadian si menantunya ini disuruh nimba sumur buat mencuci baju, padahal ada mesin pompa air, dan si menantunya ini sampai rela membeli mesin cuci dan mesin pompa air sendiri untuk memudahkannya dalam bergerak pada saat hamil. Tetapi si mesin cuci dan si mesin pompa airnya itu malah dikasihkan ke anak perempuannya sama si mertuanya. Setelah kejadian, menantunya diusir beserta kedua anaknya yang masih pada kecil-kecil, sampai baju-bajunya dibuang-buangin ke jalan. Dari situlah si menantunya ini bangkit sendiri dengan usaha jualan kecil-kecilan yang dimodali sama saudaranya. 18 tahun lamanya si menantunya ini diam, tidak membalas dan memendam, dan kini kehidupannya itu sudah sukses dan jauh lebih baik. Tiba-tiba si mertuanya ini datang untuk meminta bantuan. Situlah si menantunya ini murka dan mengusir ibu mertuanya. Karena menurut kalian guys, coba komen melihat case yang terjadi pada Ibu Sherly yang mungkin aja juga banyak terjadi di sebagian para menantu.